Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal komunikasi sebagai ilmu di dalam kajian ilmu filsafat. Mengapa komunikasi itu bisa dikategorikan sebuah ilmu? Nah, gitu ya. Seperti yang kita bahas di mata kuliah pengantar filsafat, bahwa filsafat itu adalah suatu wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga ketika Anda memasuki sebuah filsafat dan Anda menemukan hal-hal baru, Anda bisa memberikan sebuah label. Nah, label itulah yang kemudian dimiliki oleh seorang yang menemukan. Nah, penemuan mengenai komunikasi ini bisa dikategorikan sebuah ilmu itu tergantung dari cara pandang kita terhadap realitas, yang pada gilirannya itu akan membentuk sebuah aliran tersendiri itu di dalam ilmu komunikasi. Nah, begitu ya. Misalnya pendekatan-pendekatan atau paradigma kita di dalam melihat realitas itu beraneka ragam tuh. Ada yang model positivistik misalnya, post, kritik, konstruk, dan lain sebagainya. Nah, hal ini penting ketika kita menangkap realitas dengan cara pandang tertentu. Pandangan ini yang pada gilirannya membentuk suatu aliran tuh yang dikenal dengan istilah 7 tradisi ilmu komunikasi. Misalnya Anda melihat realitas dengan memaknai atau menandai sebuah tanda atau sebuah simbol. Nah, itu berarti Anda masuk aliran komunikasi apa tuh? Atau penelitian Anda bicara soal memfokuskan diri pada perhatian-perhatian terhadap pengalaman sadar. Nah, itu masuk ke aliran apa tuh? Nah, dari sanalah kemudian komunikasi dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Layaknya ilmu psikologi yang mampu menemukan, mampu menyadarkan kejiwaan seseorang. Kalau ilmu psikologi tidak mampu menyadarkan kejiwaan seseorang, maka psikologi tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ilmu, gitu ya. Begitu pula komunikasi. Nah, karena kemultidisiplinan ilmu inilah komunikasi masuk ke setiap bidang. Nah, seperti apa ya? Coba kita lihat di slide berikutnya. Berikutnya bicara soal konten. Kontennya adalah ada 4. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal 4 hal. Pertama, tradisi dalam ilmu komunikasi. Kedua, pendekatan saintifik. Ketiga, humanistik. Keempat, social science. Apa itu tradisi dalam ilmu komunikasi? Tradisi di dalam ilmu komunikasi ini tidak terlepas dari cara pandang seseorang terhadap realitas untuk memaknai segala sesuatu yang dia tangkap. Nah, gitu ya. Tangkap. Tradisi dalam ilmu komunikasi ada 7 seperti yang tadi di awal sudah saya nyatakan. Yang pertama itu adalah semiotika. Semiotika ini bicara mengenai tanda dan simbol. Kemudian tradisi semiotika ini mencakup pemikiran tentang bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan. Tanda mutlak diperlukan dalam menyusun pesan, sehingga melalui itu pengertian dapat terjadi. Nah, ini tokohnya ini ada siapa itu? Charles Peirce. Nah, itu ya.
Kemudian tradisi dalam ilmu komunikasi yang kedua itu adalah fenomenologi. Fenomenologi ini memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seseorang. Tradisi ini berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasi pengalaman mereka sendiri. Tradisi ini memberikan penekanan terhadap persepsi, interpretasi dari pengalaman subjektif manusia. 3 unsur penting di dalam fenomenologi itu: 1, pengetahuan, 2, makna, 3, bahasa. Nah, yang keempat adalah, tadi 3 ya. Yang keempat adalah sosiopsikologi. Sosiopsikologi. Nah, itu ya. Sosio sama aja sih sebenarnya. Sosiopsikologi. Kalau misalkan sosiop psikologi, nah P-nya harus ada tuh, psikologi, karena kan karena kan dia psikologi ya, jiwa artinya, jiwa. Logi itu berasal dari kata logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Nah gitu. Makanya disebut dengan sosiopsikologi. Sosiopsikologi ini adalah tradisi yang memandang individu sebagai makhluk sosial. Pemikiran sosiologi ini mencoba untuk memahami berbagai situasi sosial. Teori-teori ini memberi perhatian pada perilaku sosial, individu, variabel psikologi, pengaruh-pengaruh individu, sifat dan persepsi, serta kognisi. Pada intinya, sosiopsikologi itu mencoba untuk memahami perilaku. Nah, itu. Kemudian semiotika, fenomenologi, sosiopsikologi, kemudian yang keempat sibernetika. Nah, ya. Sibernetika ini merupakan tradisi yang membahas mengenai sistem yang kompleks, di mana berbagai elemen ada di dalamnya, yaitu mereka mampu dan saling satu sama lain saling mempengaruhi. Dalam sistem itu, sibernetika itu selalu berubah-ubah dan mencoba mencari keseimbangan di dalam komunikasi itu, sehingga harus ada unsur keseimbangan di dalam sibernetika itu. Kemudian yang kelima adalah sosiokultural. Sosiokultural ini membahas mengenai pengertian makna, norma, peran, aturan, dan nilai budaya yang saling bekerja. Namun berbeda dengan sosiopsikologi yang memusatkan pada individu. Sosiokultural ini lebih menekankan pada bagaimana masyarakat secara bersama-sama menciptakan realitas dari kelompok sosial. Tradisi ini biasanya identik dengan interaksionisme simbolik, konstruksi sosial, kemudian sosiolinguistik. Nah, jadi kalau nanti Anda mencoba melakukan penelitian yang berhubungan dengan masyarakat atau sosial, itu teorinya, landasan aliran komunikasinya, paradigmanya atau payungnya Anda berada di naungan sosiokultural. Gitu ya. Jadi kita harus paham nih mengenai aliran komunikasi nih, sehingga nanti agar tidak kesulitan di dalam memahami objek penelitian di dalam komunikasi,
Anda tidak bimbang tuh, tidak ragu. Ini teorinya apa, ini teorinya apa. Nah gitu. Anda harus memahami 7 aliran ini sehingga Anda harus berada di dalam di bawah payung naungan tersebut. Gitu ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Semiotika. Kemudian fenomenologi, kemudian sibernetika, kemudian sosiokultural, kemudian apa lagi ya? Sosiopsikologi 5. Yang keenam adalah kritik. Kritis. Kritis itu tradisi yang memfokuskan ketertarikannya pada bagaimana pesan dapat mendukung, bagaimana pesan secara sosial, secara sosial teori apa ya? Ini fokusnya itu ada pada wacana sebenarnya itu. Kritis itu sebenarnya fokusnya ada pada wacana. Wacana tentang teks yang mendukung atau mempromosikan ide-ide atau menguji ide-ide yang dipromosikan. Biasanya kan mahasiswa jurusan advertising itu sering kali tuh menggunakan kritisisme tuh dalam membahas mengenai 4P yang ditawarkan oleh Philip Kotler itu. Biasanya yang diterapkan adalah ini nih teorinya. Karena dia fokus pada mempromosikan sebuah produk. Nah, teori kritis ini biasanya yang dibahas itu adalah kajiannya seputar wacana, seputar teks. Tapi dalam perkembangannya teori ini membentuk sebuah pemikiran baru tuh, pemikiran di masyarakat. Misalnya seperti pemikiran Karl Marx, misalkan si Mbah Jenggot. Kemudian mazhabnya Frankfurt School bisa. Jadi Frankfurt School itu membahas mengenai ide-ide yang muncul di masyarakat. Ide muncul di masyarakat, diminati tapi ditindas. Jadi ada pergolakan batin di sana tuh. Kajian-kajian ini keren sekali kritisnya. Seperti aliran postmodernisme, aliran feminisme, dan lain sebagainya tuh. Nah, ini keren nih kritis. Nah, itu yang ke-6. Yang terakhir, karena ada 7 tradisi aliran, maka yang terakhir itu adalah aliran retorika. Ya. Retorika. Retorika ini didefinisikan sebagai seni di dalam berkomunikasi. Biasanya retorika ini itu ini dan itu, hapus tuh ya. Retorika itu adalah sebuah seni berkomunikasi, berusaha untuk menyesuaikan ide orang dan menyesuaikan orang melalui berbagai macam pesan. Ada 5 aspek dalam retorika: penciptaan, invention, pengaturan, arrangement, gaya, kemudian delivery, dan terakhir adalah ingatan. Kelima ini merupakan perencanaan untuk mempersiapkan pidato. Nah gitu ya. Jadi pidato modelnya bisa impromptu atau bisa improv lah biasanya lah. Kalau nggak improv baca. Tapi baca kayaknya kurang efektif. Lebih baik improv tapi harus jelas tuh alurnya tuh. Anda harus punya mapping tersendiri tuh. Pembuka bicara apa, kontennya apa, kemudian penutupnya gimana. Maka ada 5 aspek dalam ilmu retorika.
Gayanya seperti apa, penyampaian seperti apa. Yang terpenting adalah ingatannya. Ingatannya dobit atau tidak. Ingatannya kuat atau lemah. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini teori 7 tradisi ini itu ada di bukunya Little John. Anda bisa lihat tuh. Theories of Human Communication. Itu soal tradisi dalam ilmu komunikasi. Berarti kita sudah dapat 7 ya. 7 aliran. Jadi lebih lanjut lagi silakan dipelajari di buku Little John. Kemudian di poin kedua itu ada mengenai pendekatan saintifik atau ilmiah empiris. Pada umumnya di dalam kalangan ilmu eksak seperti fisika, biologi, kedokteran, matematika dan lain-lain, pendekatan atau aliran ini itu ditandai oleh beberapa hal, yaitu mengasosiasikan ilmu dengan objek. Kemudian fokus perhatiannya itu pada hasil penemuan. Ya. Ya, dan juga biasanya scientific itu metodenya adalah eksperimen. Saya kurang hafal ini kurang begitu memahami soal saintifik ini karena kan ilmu yang bersifat empiris seperti fisika, biologi, kedokteran. Nah, biasanya kalau ilmu ini sependek pengetahuan saya, aliran ini itu menggunakan metode eksperimen. Kemudian pendekatan saintifik ini, pemahaman dan kesimpulannya terhadap suatu fenomena itu dilakukan secara konsensus. Teori atau model komunikasi yang secara tegas mencerminkan pengaruh pendekatan ini adalah model komunikasi stimulus dan respon. Ya, seperti yang kita ketahui ya. Ketika siapapun dikasih stimulus, pasti direspon tuh. Contohnya ada 5 ekor tikus diberi suntikan X, sementara 5 tikus lainnya tidak. Setelah kurun waktu tertentu dibandingkan ada tidaknya perbedaan di antara kedua kelompok itu. Jadi diberikan perlakuan. Yang ketiga itu pendekatan humanistik. Pendekatan saintifik ya. Kalau humanistik itu kan lebih kepada kreativitas individual. Fokus perhatiannya itu pada apa yang telah ditemukan. Dalam konteks ilmu sosial, salah satu bentuk metode penelitian yang lazim digunakan di dalam aliran ini itu adalah model partisipatori atau partisipasi atau ikut serta di dalam melakukan penelitian. Melalui metode humanistik ini, peneliti itu mampu terlibat secara langsung dengan responden. Sehingga menurutnya model penelitian seperti ini, karena instrumennya adalah peneliti itu sendiri, dirasa oleh kelompok ini itu sangat efektif. Karena mereka satu sama lain saling berbaur. Nah gitu. Aliran ini biasanya mengkaji persoalan-persoalan yang menyangkut sistem nilai. Budaya, pengalaman pribadi, fenomenologi, dan lain sebagainya. Itu alirannya tuh.
Cara pandang seseorang tentang sesuatu hal akan menentukan penggambarannya dan uraian tentang hal tersebut. Dengan demikian, perbedaan antara scientific dengan humanistik itu terletak pada apa ya? Bagi aliran pendekatan saintifik, ilmu bertujuan untuk membuat standarisasi observasi. Sementara aliran humanistik itu mengutamakan kreativitas. Nah, gitu. Kalau aliran saintifik tadi berupaya untuk memperoleh konsensus, sementara humanistik itu mengutamakan interpretasi. Nah, gitu. Kemudian apa tuh ya? Kemudian yang terakhir adalah pendekatan social science. Kalau social science ini pada dasarnya adalah gabungan antara dua aliran sebelumnya, yaitu pendekatan saintifik dengan pendekatan humanistik. Jadi dia digabung tuh. Kedua pendekatan ini digabungkan karena yang menjadi objek atau studi ilmu pengetahuan adalah kehidupan manusia. Ya, karena kan yang kita kaji itu berhubungan dengan manusia. Ya, memang objek penelitian komunikasi adalah manusia. Jadi seluruh kegiatan penelitian komunikasi itu ada pada manusia. Nah, cara pandang seseorang dalam melihat realitas itu juga berbeda-beda. Nah, gitu. Ilmu komunikasi sebagai bagian dari ilmu sosial pada dasarnya memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana tingkah laku manusia dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan-pesan untuk tujuan tertentu. Ya, pada gilirannya ini dari tradisi dalam ilmu komunikasi, kemudian ada pendekatan saintifik, juga ada pendekatan humanistik dan social science, itu pada akhirnya akan membentuk sebuah perbedaan tentang instrumen, tentang peneliti. Jadi dia masuk ke peneliti kuantitatif atau kualitatif tuh. Nanti muncul yang namanya kompetensi peneliti kuantitatif, kemudian kompetensi peneliti kualitatif. Nah, itu apa saja tuh? Kompetensi peneliti kuantitatif misalnya dia mampu menggunakan teori secara tepat. Iya. Mengapa demikian? Karena kita tahu tuh pondasinya tuh. Pondasi penelitian kuantitatif itu ya harus di breakdown definisi konseptualnya tuh. Jadi konsepnya apa, kemudian di breakdown menjadi operasional dan lain sebagainya tuh. Teori yang tepat sehingga mudah untuk merumuskan atau memperjelas masalah yang diteliti. Gitu. Tapi kalau misalnya kualitatif, gimana? Kalau kompetensi peneliti kualitatif itu mampu membuat report pada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Karena kan dia terjun langsung ya. Tuh. Instrumen penelitian bagi kualitatif itu adalah peneliti sendiri instrumennya. Tapi kalau kuantitatif enggak. Dan biasanya yang saya temukan kesulitannya itu adalah
ketika menemukan masalah. Itu kesulitannya tuh. Permasalahan yang dihadapi bagi calon peneliti ilmu komunikasi adalah sulitnya menemukan masalah dalam penelitian. Ya memang kan target untuk S1 itu targetnya adalah mampu menemukan masalah. Itu tuh tujuannya tuh. Jadi kalau dia udah bisa menemukan masalah ya udah cakep. Maka sebelum kita melakukan penelitian, Anda harus cari tahu dulu masalahnya apa. Masalah dalam penelitian. Apa itu masalah? Nah itu Anda harus jawab tuh. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Nah gitu ya. Itu perlu diingat baik-baik tuh. Dasein dan Dasolen. Dasein adalah sesuatu yang ada atau yang nyata. Keadaan ini yang disebut sebagai realitas menurut paradigma peneliti itu sendiri. Sedangkan Dasolen adalah keadaan yang diharapkan ada atau yang dicita-citakan. Jika antara Dasein dan Dasolen terdapat kesenjangan, maka muncul masalah. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama Anda harus temukan dulu Daseinnya. Ini adalah empat teknik di dalam mencari sebuah ilmu. Nah, gitu kira-kira ya. Maka materi kali ini cukup. Karena kan judulnya adalah komunikasi sebagai ilmu. Ya, bagaimana komunikasi ini bisa dinyategorikan sebagai sebuah ilmu. Jadi saya review ulang soal bagaimana komunikasi ini bisa dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Nah, gitu ya. Seperti di materi-materi sebelumnya, di kajian-kajian filsafat lainnya, ada di video saya. Anda bisa telusuri aja. Di dalam menemukan pengetahuan itu ada tekniknya tuh. Jadi pengetahuan dan ilmu adalah suatu hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, bagaimana pengetahuan itu bisa berubah menjadi ilmu? Nah, itu gimana tuh? Dibutuhkanlah sebuah teknik menemukan pengetahuan. Saya sudah share videonya, Anda tinggal lihat aja. Teknik menemukan pengetahuan sudah didapat, kemudian pengetahuan tadi kemudian diuji, maka lahirlah sebuah ilmu. Nah, gitu ya. Pengetahuan belum tentu menjadi sebuah ilmu, tapi ilmu sudah pasti menjadi pengetahuan. Nah, itu ya. Nah, oleh karenanya untuk sampai pada tahap ilmu dibutuhkanlah serangkaian metodologis. Nah, gitu ya. Metode tadi Anda harus temukan dulu. Tadi ada 4 tuh. Ada aliran di dalam komunikasi, tradisi. Kedua ada pendekatan yang bersifat saintifik. Ketiga ada pendekatan yang bersifat humanistik. Keempat ada pendekatan secara social science. Nah, gitu ya. Kita cek. Tradisi dalam ilmu komunikasi, pendekatan saintifik, pendekatan humanistik, dan pendekatan social science. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Anda silakan diskusikan apabila ada kesulitan dalam memahami teks ini. Nanti kita analisis tuh secara aliran teks. Kira-kira aliran apa itu? Anda tahu ya. Saya rasa kalau Anda memperhatikan materi ini pasti Anda tahu jawabannya. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.